Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi semua anak-anakku, silakan duduk. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita doa dulu. Yang berdoa hari ini, kiranya siapa? Saya. Oh ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk nak. Terima kasih. Ya, jadi Bu Guru mau cek dulu kehadiran kalian. Emezi, Hadir, Bu. ya, Jane, Hadir, Bu. Kesia, Hadir, Bu. Trianti, Yosri Gabriel. Oh iya, berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini. Yang hadir hari ini tetap sukacita, tetap semangat belajarnya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan bacakan kesepakatan kelas kita. Seperti biasanya, kita mendahului dulu di dalam pembelajaran kita itu ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita itu, pertama siswa datang tepat waktu. Dan yang kelima, bertanggung jawab untuk keamanan semua fasilitas yang ada baik di dalam kelas maupun yang ada di seluruh sekolah ini. Selanjutnya, Guru mau tanya, pembelajaran kita yang lalu, siapa yang masih ingat? Apa itu? Kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Siapa yang bisa? Ya. Kewirausahaan adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Ya, makasih. Masih ada? Ya. Proses melakukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan cara kreatif dan inovatif. Ya, terima kasih. Kemudian tujuan kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah belajar juga tujuan dari kewirausahaan. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. 1. Untuk mengatur suatu usaha agar memiliki daya cipta guna. 2. Menimbulkan jiwa yang tangguh, Iya. menyerah, daya saing, kreatif dan inovatif. Iya. Oke, terima kasih. Jenis-jenis usaha. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, industri kreatif. Iya. Contohnya kuliner dan kerajinan atau sampah plastik dibuat dari jadi keranjang. Oke. Kedua, kewirausahaan individu. Iya. Contohnya berpenun, Iya. sembako, dan toko souvenir. Iya. Yang ketiga, bisnis digital. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan atau podcast, serta manajer online melalui platform. Iya, itu jenis-jenis usaha yang telah kita pelajari dari pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini mengenai teknopreneur bidang desain komunikasi visual, Ibu Guru mengajukan sekali lagi pertanyaan penting untuk kalian semua untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di era teknologi yang semakin canggih. Nah, kita hidup sekarang ini di era digital yang semakin canggih. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangan teknologi yang terjadi saat ini? Ya, silakan. Kemajuan bidang transportasi dan teknologi. Oke, makasih. Ya, transportasi dan komunikasi itu sangat pesat perkembangannya. Nah, contohnya boleh dikasih contohnya, nak? Saya. Iya, silakan. Contoh lain kemajuan teknologi misalnya dulu pakai mesin tik, sekarang laptop. Dulu juga pakai setrika arang, sekarang setrika listrik. Dulu petani membajak sawah pakai tenaga kerbau, sekarang pakai Dampak yang kalian rasakan, dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Iya, dampak positifnya dulu, nak. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif seperti mampu mempersingkat proses, Iya, mampu berbagi informasi. terima kasih. Jadi itu salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi. Nah, segala sesuatu pasti ada negatifnya juga. Tidak selamanya positif. Ada negatifnya juga. Siapa yang tahu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang kita alami sekarang ini? Oke,
silakan. Ketergantungan atau misalnya kecanduan di atau media sosial. Iya. Ada lagi? Membuat kesehatan karena radiasi. Hubungan sosial makin berjarak Iya. dan kejahatan meningkat. Cyberbullying atau tindakan menakut-nakuti atau membuat marah memperlakukan korban lewat dunia. Iya. Itu dampak negatif. Pertama tadi sangat ketergantungan. Sudah malas tahu kita tergantung terus. Apalagi kita sekarang gadget. Kita ketergantungan saat situ. Cari apa-apa, handphone, buka. Biasakan orang pakai istilah Google apa, tante Google kan. Cari saja di situ. Jadi kita ketergantungan. Buka apa saja ada di situ. Kita bisa akses apapun yang ada di situ. Di handphone itu. Kita kemana-mana, kita kantongi. Jadi dimanapun, mau di rumah, di gunung, di mana, di lembah, kita bisa dapat informasi. Kita ketergantungan dengan benda yang kecil itu. Nah, kemudian, ya contohnya juga buku-buku. Saya lihat sekarang ini buku-buku buku manual itu sudah berkurang. Rata-rata sekarang itu pakai buku elektronik. Jadi segala sesuatu sekarang ini ketergantungan kepada teknologi itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi sekali lagi, yang kedua tadi dampak negatifnya. Selain ketergantungan, kesehatannya. Iya, kesehatan kita terganggu. Radiasinya itu, HP, mulai dari televisi juga, itu punya radiasi. Laptop, bahkan handphone. Apalagi kalau kalian tidur, ada handphone kalau di depan di muka itu radiasinya luar biasa. Jadi itu mengganggu kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, apa tadi dampaknya? Hubungan sosial. Iya, hubungan sosial. Jadi berjalan. Istilahnya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Itu dampak kesenjangan hubungan sosial akibat perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kumpul-kumpul keluarga, saling HP-nya masing-masing, sebelahnya kita masing-masing juga, di sebelah juga masing-masing, mungkin orang tua dan anak, sehingga tidak ada keakraban lagi, tidak kayak dulu terbina keakraban. Itulah dampak negatif. Kemudian meningkatnya kejahatan. Contoh-contoh mereka lihat anak-anak dari sekarang itu sudah mereka lihat, begini paling kalau kita mau bobol itu jaringan, kan? Membobol jaringan kan mencuri, ya kan? Itu kejahatan luar biasa. Begini paling kalau kita mau begal, begini paling kalau kita mau begitu dan sebagainya. Cyberbullying juga kita di mana-mana anak-anak. Kita di sini mungkin masih kurang yang namanya pembulian, tapi di kota-kota besar anak-anaknya luar biasa. Mereka baku hadang hidup di jalan, baku tumbuh di jalan pulang sekolah, saling membuli, saling mengejek. Itu karena dampak negatif dari sebuah teknologi. Mereka mencontoh. Tapi kita semua di sini jangan mencontoh yang negatif. Kita buka itu, kita mengakses berita, kita akses itu tayangan-tayangan di Facebook, di Instagram atau apapun yang kita buka itu sebaiknya yang positif saja yang kita buka. Itu tergantung dari pribadi kita ya. Jadi kalau kita mau baik, kita nonton yang baik. Kalau kita mau jahat, kita nonton yang jahat. Itu tergantung dari kita. Pilihan ada sama kalian. Jadi saya rasa sebagai generasi penerus bangsa yang akan nanti menggantikan ibu guru kalau sudah pensiun atau jadi dokter, jadi apapun atau jadi pengusaha, ya kan? Jadi ini tidak menutup kemungkinan kalian atau jadi bupati misalnya, tidak menutup kemungkinan kalian bisa mencapai semua itu, atau jadi tentara, jadi polisi, apapun yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan. Jadilah generasi yang membanggakan, yang bisa membangun bangsa negara, amat terlebih daerah kita menguasai. Ya, lanjut. Jadi itu sekedar pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan kalian
tentang bidang studi atau pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sekali lagi teknopreneur di bidang desain komunikasi visual. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan kewirausahaan teknopreneur di bidang desain komunikasi visual dengan benar. Kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengenali profesi dan peluang kerja di bidang desain komunikasi visual dengan benar. Dan yang ketiga, dengan bimbingan praktik, peserta didik dapat melakukan simulasi proyek kewirausahaan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk di dalam pokok materi kita, atau Ibu Guru mau memaparkan, menjelaskan sedikit tentang teknopreneur ini, kita ice breaking dulu. Ice breaking ini untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Ganjil genap, jadi ganjil oke. Sekali lagi, Bu Guru perjelaskan. Genap, yes. Nah, sekali lagi, konsentrasi. Ya, kita beritu. Mulai dari sebelah kirinya Bu Guru, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Konsentrasi. Oke. 12. Yes. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Oke, jadi kita akan masuk di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai teknopreneur di bidang desain komunikasi visual. Jadi setelah kita breaking, Ibu Guru akan menampilkan di depan tentang teknopreneur bidang desain komunikasi visual. Teknopreneur itu berarti ada dari dua kata, berasal dari tekno dan entrepreneur. Tekno adalah teknologi dan entrepreneur itu adalah orang yang berwirausaha. Jadi kalau digabungkan, teknopreneur itu adalah pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang usaha. Disejalankan dengan cara orang berusaha, karena kita ini ada di era teknologi yang makin canggih. Kita membutuhkan teknologi itu di dalam segala lini kehidupan kita, termasuk di dalam seorang pengusaha. Itu sangat dibutuhkan. Dia harus pintar mengkolaborasikan, menggabungkan teknologi itu dengan usaha, baik yang sedang dijalani maupun yang akan dijalani. Itu pengertian dari teknopreneur, menjalankan usahanya. Kemajuan teknologi dan keterampilan dalam berwirausaha merupakan proses terjadinya teknopreneur. Jadi kalau mau menjadi seorang wirausaha, itulah prospek profesi desainer komunikasi visual. Itulah tadi pemaparan Bu Guru tentang teknopreneur di bidang desain komunikasi visual. Nah, sebentar Bu Guru akan membagikan LKPD tempat kerja. Jadi dalam membuat LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Bu Guru mau kita membentuk kelompok. Yang hadir hari ini adalah 18. Jadi kita bagi 4 saja, di 4 kelompok. Jadi Bu Guru hitung mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, kemudian hitung lagi 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Jadi coba semua yang mau 1 berkumpul. Ada 4 orang kan? Mau 1. Oh, ada 5 orang ya? Iya 5. Oke, kita membentuk U. Jadi setiap kelompok bentuk U. Jangan ada yang membelakangi depan. Ya, sudah terbentuk 4 kelompok kan? Oke. Jadi saling berdiskusi. Pertanyaan pertama itu apa jawabannya? Oh ya, nama kelompok, ada nama kelompok. Oke, tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 saja. Iya, silakan. Ini mulai tadi berapa lama dulu? Tadi ada 1. Yang ini? Ya. Sebentar. Jadi saya coba presentasikan. Jadi, anak-anakku semua sudah selesai? Sudah. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? 2? Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 juga? Sementara? Oh ya, kita tunggu sebentar. Masih ada teman yang belum selesai. Ya, kita masih beri kesempatan 2-3 menit. Kemudian ada dari teman kalian 1 orang mewakili tiap-tiap kelompok. Sekali lagi ada 1 orang dari tiap kelompok untuk mewakili temannya berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Paham semuanya? Nah. Kita tunggu sebentar, kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saudara yang bernama Risa, Sarah, Revi, dan saya Rika. Ya. Kita menggabungkan antara bidang usaha dan penerapan teknologi. Ya, oke. Nomor 2, Nah, soal itu bacakan. bagaimana 5 sikap yang harus dimiliki dari seorang teknolog senior. 1. Berani mengambil resiko, harus berani mencoba hal baru. 2. Menunjang moral dan kejujuran. 3. Tidak meniru karya orang lain. 4. Menjaga kerahasiaan informasi dari klien. 5. Saling menghadapi khususnya dengan rekan seprofesi. Sekian terima kasih. Ya, jadi persilakan kelompok 2 Bersama kepada saya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama member kelompok saya. Yang pertama, Blessing Grace. Yang kedua, Charlie. Yang ketiga, Gavin. Dan yang keempat, Leslie. Dan yang terakhir, saya sendiri menjadi. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan apa yang ada di kami tentang teknopreneur. Teknopreneur adalah seorang yang menjalankan bisnis dengan manfaat dan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang kecerdasan buatan dan bioteknologi. Terus yang keempat, paparkan 5 peluang usaha desain komunikasi yang Anda ketahui. 5 peluang usaha adalah yang pertama animator, yang kedua ilustrator, yang ketiga desainer pakaian, yang keempat fotografi, yang kelima desainer produk. Terus yang kelima, jelaskan 5 etika profesi desain komunikasi visual. Etika profesi desain komunikasi visual adalah yang pertama, memiliki integritas tinggi dengan menjunjung moral dan kejujuran. Yang kedua, memiliki kecepatan waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, antusias dan semangat. Dan yang kelima, berani mengambil tantangan. Sekian dan terima kasih. Ya, yang selanjutnya kelompok 1. Terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yesya Surya dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, antara lain Krismayani, Jain, Reki, Rizky, serta saya sendiri, Desi, yang akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teknopreneur. Teknopreneur adalah penggabungan antara bidang usaha dan penerapan teknologi. Yang kedua, bagaimana 5 sikap yang harus dimiliki dari seorang teknopreneur. 5 sikap yang dimiliki. 5 etika profesi dimiliki. Pertama, memiliki integritas tinggi, menjunjung moral dan kejujuran, tidak merugikan orang lain, menjaga keseharian informasi dari klien, serta menghargai khususnya dengan rekan serta. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 1. Oke, kita silakan ke kelompok terakhir, kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perwakilan dari kelompok 3. Teman-teman kelompok saya yaitu Aurel Karista, Kesia, Aurel Matamu, Martin, Begitu. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teknopreneur. Ya. 1. Fotografi, 2. Ilustrasi, 3. Animator, 4. Desain. Keterampilan waktu, 2. Bertanggung jawab, 3. Antusias dan semangat, berani mengambil risiko, memiliki integritas tinggi dengan menjunjung moral dan kejujuran. Nah, sekarang kesempatan bagi kalian Ibu kasih untuk menanggapi. Ada tanggapan dari masing-masing kelompok? Oh, ada tanggapan? Oke, silakan. Tidak, saya mau menanggapi kelompok 1. Yang nomor 3 kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke, diulang. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengenai jelaskan 5 ciri dan watak dari profil teknopreneur. Nah, di sini kami telah menjawab dari hasil diskusi kami, yaitu 5 ciri dan watak dari profil teknopreneur. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi peluang bisnis, membuat rencana bisnis yang baik, mengelola keuangan dengan efektif, dan membangun tim yang kuat. Yang kedua, memiliki latar belakang di bidang teknologi, teknopreneur, sehingga Begini petunjuknya. Speaking yang kedua, yang Ibu Guru sudah siapkan. Pagi, siang, sore. Nah, pagi tepuk 1 kali. Sudah mulai? Siap. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, siang, sore. Cukup satu. Ayat sedikit juga. Nah, jadi kita sudah masuk di dalam ayat-ayat pembelajaran kita hari ini, yaitu coba kumpulkan semua tadi KTD-nya. Guru mau nilai, memberikan penilaian. Jadi kali ini kita mau refleksikan pelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Teknologi komunikasi visual. Iya.
desain komunikasi visual. Dan yang kemudian bagaimana kita perlu memerlukan teknologi yang sekarang ini semakin pesat, semakin berkembang, dan kita harus tuntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sebab kalau kita tidak mengikuti teknologi sekarang ini, kita akan ketinggalan kereta, kita ketinggalan zaman. Jadi kita perlu teknologi dalam mengembangkan usaha. Seorang wirausaha, baik usaha yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan. Dan kemudian pentingnya mengkolaborasikan teknologi dan wirausaha yang dilakukan. Kemudian prospek kerja dalam bidang desain komunikasi visual, dan yang terakhir ciri, watak, dan etika dalam berwirausaha. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pengertian tentang teknopreneur. Pengertian teknopreneur adalah penggabungan antara teknologi dan wirausaha. Nah, kemudian entrepreneur sendiri adalah seorang wirausaha yang berani bertanggung jawab, menanggung segala risiko baik untung maupun rugi dalam menjalankan usahanya. Itu seorang entrepreneur. Dan kemudian tujuan dalam berwirausaha. Tujuannya itu meningkatkan jumlah wirausaha yang memiliki kualitas, dan yang kedua dapat mewujudkan kemampuan wirausaha dalam menghabiskan produk dan jasa. Ketiga, melestarikan budaya, sikap, perilaku, serta kemampuan dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa kesadaran serta orientasi kewirausahaan kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Kemudian karakteristik yang dalam berwirausaha itu harus dimiliki antara lain. Yang pertama, disiplin, memiliki komitmen yang tinggi, punya komitmen yang tinggi. Kemudian jujur, kreatif, dan penuh inovasi. Dan yang terakhir, prospek atau peluang kerja dari seorang desain komunikasi visual. Nah, bisa jadi ilustrator, bisa jadi komikus, bisa jadi animator, bisa jadi desain grafis, bisa fotografer, bahkan videografi dan editor video. Nah, jadi itulah peluang-peluang bisnis. Banyak yang bisa dikerjakan oleh seorang desain komunikasi visual yang bergelut dalam DKV ini, desain komunikasi visual ini. Ya. Jadi itu inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya seputar pembelajaran kita? Semua sudah paham? Oke. Jadi selanjutnya menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kita masuk di dalam simulasi proyek kewirausahaan. Jadi ada simulasinya nanti kalau kita pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu Guru tutup, kita dipimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Iya, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami saat ini. Kiranya apa yang kami pelajari kali ini dapat tertanam baik di hati dan pikiran kami. Lanjut hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Nak. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sekian. Terima kasih untuk kalian semua. Oke, tetap belajar, semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Ucap terima kasih. Terima kasih, Bu.